Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah vakum lama, libur lama ya. Satu yang ngaji sakit, yang kedua ada libur itu adha, jadi itu membuat nggak ada rekaman lagi. Ini kita mulai. Kemarin sampai makalah ke 10, sekarang makalah ke 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul al-had al-maqalatul al-hadiyata asyar, makalah ke 11. Ini oh ya. Wa an ba'dil hukama. Nah, ini perkataan dari beberapa ahli hikmah. Jadi di sini hukama ini bukan ahli hukum ya. Ini hukama ini ahli hikmah. Jadi hikmatan hikam. Ini hukama ini hakim ini orang-orang ahli hikmah, ahli kebijaksanaan, ahli tasawuf itu. La tahkiru dzunubas sighar. Tidak boleh meremehkan dosa-dosa kecil. Fa innaha, sungguhnya dosa-dosa kecil itu tatasya'abu minha, nantinya akan berkelipatan, akan membesar. Minha dzunubal kibar. Nah, berkelipatan besar menjadi dosa besar. Sini Imam Nawawi menerangkan ya, ayul auliya ya. Jadi para hukama di sini adalah sebutan lain untuk para wali. Wali, ingat ya, wali itu bukan yang sakti, bukan yang punya amalan kemudian lari di atas air, bukan. Wali itu orang ahli ibadah, orang ahli hikmah, orang ahli akhlak. Jadi mereka punya track record sebelumnya belajar, kemudian mengamalkan, kemudian membiasakan, kemudian itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi semua ibadah bagi para wali itu adalah kebutuhan hidup. Kalau orang-orang awam, orang-orang biasa itu ibadah itu adalah kewajiban, bukan kebutuhan. Kalau wajib itu agak berat menjalankannya. Tapi kalau butuh, apapun yang terjadi harus jadi. Nah, itu. Para wali tingkatannya untuk masalah ibadah itu sampai ke tingkatan membutuhkan. Karena apa? Karena tadi bahwa para wali yakin bahwa semua hidup itu atas kehendaknya Gusti Allah, maka sepantasnya orang itu selalu meminta kepada Allah, selalu memuji Gusti Allah. Karena apa? Karena Gusti Allah yang memegang hidup. Nah, itu para wali. Makanya mereka disebut para wali. Jadi ingat ya, kalau ada orang ngaku wali cuma hanya dia sakti tapi dia nggak pernah sholat, kemudian rukun Islamnya bolong semua, kemudian mengaku-ngaku kalau dia ini bisa itu, lah itu bukan wali, itu orang sesat. Ya ingat ya. La tahqiru dzunubas sighar. Aila ta'udduha sigharan. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Fa innaha tatasya'abu minha dzunuban. Wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilkas sighar. Jadi ingat ya, setiap dosa besar itu kadang lahir dari dosa kecil. Nah, di sini maknanya adalah ada
keterangan yang bisa kita dapatkan dari makalah yang ke-11 ini. Yang pertama tadi bahwa setiap dosa besar itu kadang nggak langsung besar, tapi dari yang kecil-kecil. Paling gampang, Mas, kok di sini korupsi kok terang-terangan, kok sogok menyogok itu terang-terangan. Loh, nggak usah di pejabatnya, di sekitarnya saja. Ada pejabat dua, bupati dua, satunya nyogok 100.000 sama satunya 50.000. Kira-kira Zen pilih yang mana? 100.000 kan, pastinya kan. Itu dari rakyat kecilnya saja sudah begitu, apalagi yang besar. Korupsi ya, ini korupsi pejabat tidak ada habisnya. Lah sama, rakyat pun juga korupsinya juga nggak ada habisnya. Rakyatnya sendiri aja mau disogok, apalagi pejabatnya. Jadi kalau salah-salahan, salah siapa ya? Salah semua. Itu yang sigor-sigor tadi, masuk yang kecil-kecil tadi. Korupsi 100.000 sampai korupsi 100 miliar kan sama. Asalnya dari gampang menerima suap atau riswah. Nah itu, ya semisal ini orang mencuri macam-macam. Nah sebelumnya kalau sekarang nyuri ayam, nyuri hiasan, ini sebelumnya pasti pernah nyuri minimal pulpen temennya diambil, kemudian penghapus. Nah itu kalau anak-anak kecilnya agak-agak nakal, uang sakunya teman-temannya diambilin. Nah itu. Jadi kadang dosa besar itu bukan bukan langsung besar, dari dosa-dosa kecil. Jadi ada kalau di ilmu ekonomi itu ada istilah compounding interest ya, perkalian lipat gitu. Jadi 1 dikali 1, kemudian dikali lagi. Nah, ya sama kayak dosa. Dosa itu pertama ya 1, aku melakukan dosa kecil 1. Lama-lama dosa kecilnya apakah tetap 1? Enggak, karena dia akan nagih ke yang lebih besar. Karena apa? Ada 2 karena nagih. Karena dia merasa bahwa dia dapat gampang mudah atau merasa skillnya makin jago. Kan gitu kan misalnya kan. Kalau ngambil mangga bisa, ngambil ini. Nah, coba dulu kan gitu. Jadi kadang itu tadi itu. Jadi dari satu kesalahan kalau tidak segera diingatkan, ya tadi lama kelamaan akan menjadi banyak. Nah itu. Jadi semua kesalahan-kesalahan yang kelihatannya kok besar, pasti ada sebabnya. Ya kayak api itu kan nggak mungkin api membakar rumah tiba-tiba besar, kan nggak mungkin. Minimal bakar ya minimal konslet listrik dulu, kebakar kecil itunya, lama-lama membakar rumah. Nah itu. Jadi apapun yang kita lakukan sekecil apapun itu berpengaruh ke setelahnya. Berpengaruhnya apa? Entah berpengaruh ke orang yang kena perlakuan kita atau perilaku kita nanti akan terus berkembang gitu. Sama ada orang kalau di kebalikannya, misalnya saya ingin memberi bersedekah ketika kaya, itu nggak akan sedekah sampai kapanpun, karena pas nunggu kaya. Padahal sedekah itu nggak usah nunggu kaya, karena kalaupun pas miskin sudah gampang sedekah, apalagi pas kaya. Nah, itu. Jadi kebiasaan ini akan mengarahkan ke yang lebih besar lagi, ya, apalagi dosa. Terus orang kok suka berzina, lah bisa jadi sebelumnya pernah menonton apa enggak tahu. Pokoknya itu. Jadi semua hal yang bisa jadi orang melakukan dosa besar itu bukan karena dia langsung besar kemudian aku tertarik minum. Jadi belum tentu begitu. Bisa jadi dari awal sudah pernah melakukan dosa kecil kemudian membesar. Itu yang pertama. Yang kedua ya tadi bahwa seseorang yang melakukan dosa besar setiap waktu tanpa disadari, nggak pernah tobat, nggak pernah merasa salah, itu sama saja meremehkan. Ibaratkan seolah-olah dosa kecil itu tidak akan berpengaruh pada dirinya sendiri. Lah, menganggap enteng dosa kecil itu sama saja menganggap enteng aturannya Gusti Allah. Wah, itu yang bahaya. Jadi bisa jadi Gusti Allah itu marah kepada seorang hamba, mengadab seorang hamba bukan karena
melakukan dosa besar, tapi menganggap enteng dosa kecil. Menganggap enteng aturan Gusti Allah itu bahaya. Kayak kamu lah, nggak usah lah Gusti Allah lah. Semisal kayak orang tua kamu gitu, bilang bahwa Khairul sendok setelah makan dicuci. Kok nggak dicuci? Diapain Khairul? Jadi ya, mungkin pertama diingatkan, lama-lama ya digaplok sama ibunya. Itu. Ya, padahal kesalahannya cuma apa? Tidak mencuci sendok. Kenapa kok yang terakhir kok kemudian dipukul sama ibunya? Karena dia sudah melakukan hal yang lebih buruk daripada tidak mencuci sendok, itu meremehkan aturan ibunya. Lah itu. Jadi orang itu kesel bukan karena dia dicurangi, tapi kadang dia diremehkan. Nah sama, Gusti Allah tidak ingin aturan-aturan yang telah ia buat itu kemudian diselewengkan atas nama dosa kecil, atas nama apa tadi? Innallaha ghafurur rahim. Wah, Allah kan Maha Pengampun, tenang saja, saya berbuat dosa nanti diampuni oleh Allah. Ya enak banget ngomongnya. Tidak bisa begitu aturannya. Aturannya ya tadi bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil itu ketika orangnya mengakui dosanya. Mengakui bukan izhar ya, bukan ngomong bahwa saya berbuat dosa, bukan. Mengakui itu ya cukup menyesali kemudian bertaubat sekecil apapun. Itulah kenapa para ulama kita, Kiai NU setelah sholat mengajari apa? Istighfar. Selalu setelah sholat astagfirullahaladzim. Itu kenapa begitu? Karena tadi itu sebagian dari pengakuan. Bisa jadi sebelum sholat maghrib kita melakukan hal yang tidak baik. Bisa jadi bahkan sebelum sholat subuh kita melakukan tidak baik. Maka karena kita melakukan tidak baik itu, sepantasnya itu adalah kita mengakui yang nggak baik itu kemudian meminta maaf, meminta ampun. Nah, itu. Jadi dosa kecil itu tadi ada dua hal yang nanti berakibat kalau dosa kecil itu dibiarkan. Satu ya tadi mengarahkan ke dosa besar, yang kedua ya tadi mengarahkan ke murka Gusti Allah dalam artian meremehkan aturan Gusti Allah. Nah, itu untuk makalah yang ke-11. Ini pun juga sama ya di makalah yang 12 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyar an Nabi sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Nah, ini ada qaul lain ya. Ini malah dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Nah, di sini Imam Nawawi menjelaskan fa innaha fil muwadzabati 'alaiha mu'adzimu fatusiru kabiratan wa aidan annaha ala azmi istidamatiha tusiru kabiratan fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat ma'siyah wala kabiratan ma'al istighfar ay taubah bisurutiha fa inna taubah tamhu atharal khati'ah wa in kanat kabiratan. Ini apa namanya, Rawa hadal hadis Ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Ya sama ini. Tidak ada hal yang kecil kalau dia dibarengi dengan terus-menerus. Dan tapi ingat bahwa wala kabirata ma'al istighfar. Bahwa setiap dosa meskipun besar apapun, kalau semisal orang yang berdosa itu kemudian sadar, kemudian bertaubat, itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Ya, taubatnya dengan cara apa? Di sini pakai oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW pakai lafaz istighfar. Salah satu caranya adalah melalui istighfar, memohon ampun kepada Allah berupa kalimat astaghfirullahaladzim. Nah, itu. Nah, di sini termasuk dosa besar itu adalah dosa besar yang sekiranya bisa diampuni. Bukan dosa besar yang syirik, bukan. Kalau syirik itu tobatnya beda, itu harus syahadat lagi kemudian suruh mandi besar. Tapi kalau
dosa-dosa besar yang lain, semisal mungkin mencuri atau bagaimana, itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya dosa-dosa besar yang dosa-dosa dikategorikan besar, yang biasanya dosa besar itu kalau dihukum syar'i itu kena antara kena kisos atau kena ini kena apa, antara kena kisos atau kena hukum-hukum seperti ya kalau mencuri itu potong tangan dan macam-macam. Apa istilah kisos, takdir, sama satu lagi lupa. Nah itu. Yang nomor 2 ini Pak. Itu dosa-dosa yang masih punya diampuni, meskipun nanti juga akan dihukum di sini. Tapi dia masih punya kesempatan, karena biasanya dosa-dosa besar itu kadang seringnya dari lalai. Lalai atau ya lalai tadi, lalai, tergoda, lupa dan macam-macam, sehingga mengarahkan ke dosa besar, atau dalam kondisi yang bisa jadi memaksa dia, meskipun pada kondisi terpaksa pun ada kemungkinan yang lainnya. Cuma sebisa mungkin tadi umat muslim ketika melakukan dosa sekecil apapun, bahkan kalau sudah terlanjur besar, itu harus istighfar, harus memohon ampun kepada Gusti Allah. Nah itu. Jadi pada intinya yang namanya dosa itu adalah bukan sesuatu yang dia adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Karena yang namanya dosa itu kan ada yang bagian dari khotiah, ada yang bagian dari salah, ada yang bagian dari maksiat. Nah, biasanya kalau bagian dari khotiah atau salah itu masih bisa diampuni karena dia bisa dari khilaf atau lupa. Tapi kalau maksiat itu bisa jadi seringnya adalah sengaja karena ada maunya. Ya kayak tadi mencuri misalnya, mencuri itu kan kenapa? Karena saya pengen punya barang itu tanpa usaha. Saya mencuri pulpennya temennya gitu. Kenapa kok mencuri pulpennya temennya? Karena dia pengen punya pulpen tanpa harus beli. Kan beli mahal. Uangnya lumayan lah buat beli jajan di Ramanjun misalnya. Nah, daripada buat beli pulpen, mending buat beli jajan. Itu kategori maksiat itu. Karena ada cara lain yang halal yang di situ untuk punya pulpen dengan cara membeli, tapi dia memilih cara yang haram dengan cara apa? Mencuri atau mungkin gosop. Kalau gosop itu masih dikembalikan, tapi seringnya santri itu nggak akan mengembalikan yang apa yang diambil. Jadi diambil biasanya dibawa sampai lulus biasanya. Nah, itu. Sampai habis tintanya baru dikembalikan itu. Nah, itu kan ngawur itu. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah dosa-dosa, ya dua-duanya perlu diperhatikan, tapi sebisa mungkin kita tadi dosa itu jangan sampai dalam kategori maksiat. Karena kalau sudah maksiat itu berarti dia sudah sengaja, sudah membiarkan, sudah ibaratkan dia memang memang ingin menuju ke situ gitu. Tapi kalau masih khotiah itu bisa jadi karena dia lalai, entah itu khilaf atau nisyan atau lupa. Nah itu. Udah berapa menit Zen? 18 ya. Ini memang cuma sedikit ini penjelasannya. Oke, kita cukupkan saja pengajian hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.